Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan 12 kali ini kita akan melanjutkan salah satu uji statistika parametrik bagian asosiasi. Kalau yang video sebelumnya asosiasinya adalah regresi, sebab akibat atau kausal. Kalau yang ini adalah analisis korelasi. Yang akan kita bahas yaitu untuk menentukan seberapa kuat pengaruh variabel yang satu terhadap yang lain. Nah, ini yang biru-biru ini sebenarnya data. Nah, data. Kemarin juga regresi ada data-data seperti ini ya. Ini datanya tersebar di sini, ya kan. Maka ada kemarin persamaan regresi yang di sini ya. Pada video ini kita akan mempelajari jenis-jenis korelasi dan terutama pada video ini adalah korelasi produk moment. Korelasi produk moment ini biasanya juga digunakan untuk melakukan validasi tes, misalnya pilihan ganda atau angket. Ya. Jadi analisis korelasi itu untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, ya. Bentuk atau hubungan kausal dan hubungan timbal balik antara variabel-variabel penelitian. Jadi nanti selanjutnya korelasi ini ya akan dilanjutkan dengan regresi kalau ada kuat dan tidaknya hubungan. Juga untuk mengetahui berapa besar pengaruh suatu variabel X terhadap X2, X3. Juga untuk mengaruhi besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Atau variabel X atau variabel bebas itu bisa X1, X2, X3, jadi bisa lebih dari satu variabel melalui koefisien determinasi. Nah, analisis korelasi ini meliputi beberapa yang ada di referensi, yaitu korelasi sederhana atau bivariat. Ini bisa menggunakan korelasi produk moment, korelasi rank Spearman, korelasi Kendall-Tau, korelasi point visceral, korelasi V dan sebagainya. Kemudian ada korelasi ganda dan korelasi parsial. Kalau korelasi sederhana ini digunakan antara variabel X dan variabel Y. Kalau korelasi ganda ini antara dua atau lebih variabel bebas. Jadi variabel bebasnya itu X1, X2, X3 atau X1, X2 terhadap secara bersama-sama ya, variabel itu mempengaruhi variabel terikat atau Y. Kalau variabel parsial, variabelnya ada yang mengendalikan dan sebagainya. Jadi kalau variabel parsial itu variabelnya ada yang mengendalikan. Ya, misalnya koefisien korelasi parsial antara X1 dan Y dengan mengendalikan variabel X2. Nah, itu nanti silahkan dipelajari. Tapi pada video ini kita hanya pelajari korelasi produk moment. Nah, tingkat keeratan linier menurut rumus R atau dengan nilai korelasi sederhana berkisar antara min 1 dan plus 1 yang menunjukkan korelasi sempurna. Jadi kalau bentuknya seperti ini korelasinya positif tinggi R-nya ya. Datanya di sini ya. Tersebarnya hampir ini pada sumbu ini, persamaan ini. Sedangkan R positif rendah seperti ini ya. Kalau ditarik, kalau digambar ya. Ini R negatif tinggi, ini R negatif, dan ini tidak berkorelasi, jadi tidak ada hubungannya, kuat tidaknya ya. Nah, syaratnya kita melakukan korelasi sederhana atau korelasi bivariat ini menggunakan korelasi produk moment adalah data berupa interval atau rasio dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi kita ketahui bahwa sebelum uji prasyarat aja pun kita untuk masuk ke uji parametrik ini kita harus melihat bahwa data itu rasio atau interval tidak dan diambil acak atau tidak. Jadi kalau udah nggak itu ya, kalau saya sih prinsipnya pakai statistika non parametrik. Nah, data setiap variabel berdistribusi normal bentuk regresi linier, jadi kita melakukan uji kelinieran regresi seperti kemarin itu. Nah, rumusnya ini ya, rumusnya ini, kemudian langkahnya apa? Pertama, tuliskan H0 dan H1 seperti biasa. Biasanya diletakkan di bab 2. Tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara X dan Y. Terdapat korelasi positif signifikan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian tuliskan H0 dan H1 dalam bentuk statistik, biasanya ditaruh di bab
tiga. Nah, hipotesis itu ada yang uji dua pihak, ada yang pihak kanan, ada yang pihak kiri. Nah, ini kita pakai pihak kanan aja. Kemudian jangan lupa buat tabel penolong, selalu buat tabel penolong dan kita hitung. Tapi tentunya kalian sebelum masuk ke ini harus melakukan uji normalitas dulu ya, dan uji kelinieran regresi yang kemarin itu ya. Kemudian cari RxY-nya ya, seperti ini. Menggunakan tabel R product moment. Nah ini ya. Nah pokoknya kita tulis ini pengujian hipotesisnya, taraf signifikasinya alfa 0,05 biasanya untuk pendidikan menggunakan taraf ini. Kemudian ditulis kriteria pengujian dengan tabel R. Jika R hitung kurang dari sama dengan R tabel maka H0 diterima. Jika R hitung lebih besar sama dengan R tabel maka H0 ditolak. Jika menggunakan tabel distribusi T, menggunakannya ini juga, tinggal diganti T hitung ya. Nah, kalau mau mengkonversi nilai R menjadi T hitung, menggunakan rumus ini. Nah, supaya lebih jelas, ini ada soal lakukan uji koefisien korelasi hubungan antara kecerdasan intelektual X dengan nilai pengetahuan Y. Tentunya data ini sudah kita anggap sebagai normal dan linier ya. Jadi sebelum mengolah ke korelasi produk momen ini, kita harus melihat apakah data ini normal atau tidak dan linier atau tidak. Nah, misal ada data korelasi bivariat ini, data hasil penelitian korelasi kecerdasan intelektual terhadap nilai pengetahuan Y ya. Jadi ini variabel X terhadap variabel Y. Ini datanya kita tulis di sini. Nah, langkah pertama apa? Tuliskan H0 dan H1 dalam kalimat, biasanya diletakkan di bab 2 ya. Kita tulis H0-nya tidak terdapat hubungan yang erat antara kecerdasan intelektual dengan hasil belajar, atau tidak terdapat korelasi antara kecerdasan, monggo aja, atau hubungan yang kuat boleh. Kemudian hipotesis statistiknya kita tulis karena uji pihak kanan, kita tulisnya seperti ini. Kemudian kita tulis juga kriteria pengujian dengan tabel T hitung, R hitung, monggo ya. Nah, kemudian kita buat tabel penolong. Nah, kita pindahkan data ini ya. Kita pindahkan datanya. Jebret ya, Nah, terus apa langkah berikutnya? Udah buat tabel penolong, cari RxY seperti rumus. Rumusnya RxY apa? Nah, ini kan rumusnya RxY, berarti harus nyari ini jumlah xy ini seperti kemarin itu ya. Nah, kita buat tabel penolong aja di sini ya kan. Berarti kalau jumlah x kali y, berarti kita harus mengalikan x sama y. Ya, kita buat tabel x sama y sama dengan sel ini dikali shift angka 8 ini, enter. Kita geret red biar rapi gini aja. Kemudian cari jumlah x kali jumlah y, berarti kita jumlahkan dulu toh. Jumlah x ini, jumlah x sama dengan, kalau jumlah apa? Sumere tumere jahe ya kan. Ini ya, enter. Ini juga sama dengan sumere tumere jahe ya. Udah ketemu toh. Sekarang n kali jumlah x kuadrat, berarti ini x nya harus dikuadratkan ya. X ini harus dikuadrat supaya ketemu jumlah yang ada di sini toh. Oh iya, tadi belum dijumlah ya. Ini belum dijumlah. Boleh pakai sum terus atau langsung digeret gini, udah langsung jumlah karena rumusnya dia sama. Sekarang cari yang x kuadratnya, berarti ini dikuadratkan kan, sama dengan ini pangkat. Kalau pangkat itu shift angka 6, pangkat berapa? Kalau 2 ya 2. Nah, kita geret. Set. Ini bisa digeret ini biar rapi. Gini aja. Nah, ini digeret ke sini, set ya. Kemudian y kuadrat ya, kita carikan di sini y kuadrat sama dengan ini dipangkat 2, enter, sama, set. Ini dijumlahkan, set. Jangan manual ya kan, kalau begini kan udah enak, lebih cepat, terus bisa nonton drama Korea lebih cepat, nonton BTS, Dynamite ya. Terus setelah itu apa? Udah ketemu semua ya, kita masukkan toh ke tabel ya, supaya gampang. Nah, ini buat tabel penolong ini ya kan. Nah, ini biar saya hapus dulu, ini kan saya udah
latihan dulu ya, saya begini juga latihan ya. Sama dengan kan N kali jumlah XY, N nya berapa? Ada 15, berarti ya 15 kali jumlah XY nya yang mana? Jumlah XY yang ini toh, ini, enter. Kemudian jumlah X kali jumlah Y sama dengan jumlah X kali jumlah Y. Ini loh jumlah X yang di sini kali jumlah Y, enter. Sekarang N jumlah XY dikurangi ini kan, ini ya yang atas N, kita langsung di satu-satu aja nggak apa-apa, sama dengan ini dikurangi ini ya, biar gampang nih ya, yang ini satu-satu aja ya. Terus kita cari yang ini, N kali jumlah X kuadrat sama dengan N nya 15 kali jumlah X kuadratnya yang mana? Yang ini toh, 531 kali ini, enter ya kan. Kemudian jumlah X dikuadratkan sama dengan jumlah X dikuadratkan. Sekarang N kali jumlah Y kuadrat, pokoknya dilihat dari rumus ini ya. N kali jumlah N nya tadi berapa? 15 kali jumlah Y kuadrat, berarti jumlah Y kuadrat yang mana? Yang ini toh. Enak toh? Enak, sama dengan sekarang cari jumlah Y terus dikuadratkan, berarti jumlah yang Y ini, jumlah yang Y ini dikuadratkan, ya tinggal diklik pangkat 2, enter. Satu-satu dulu ya, kita satu-satu dulu aja ya. N ini kita satu-satu sama dengan N jumlah X kuadrat ini dikurangi ini ya kan, enter. Kemudian rumus yang ini sama dengan ini dikurangi ini, enter. Nah sekarang kita hitung rumusnya ya, sama dengan dalam kurung yang ini ya, ini dibagi, kalau akar berarti dia SQRT dalam kurung ini dikali ini ya kan, ini dikali ini, ya kan, karena SQRT ini kan rumusnya ini, jawabannya ini kali ini, enter. 0,456 RX nya 0,456 atau ini ya. Terus ini ya, kalau mau pelan-pelan begini, kalau mau cepet ya pakai rumus yang ini langsung di ini ya, tergantung kamu mau yang mana, sama aja. Kemudian N nya kecil ya kan, karena jumlahnya 15 maka DK nya adalah 15 min 2 ya. Setelah cari RXY menggunakan tabel R produk momen untuk ini, menggunakan tabel distribusi untuk N nya kecil, karena N nya 15 maka DK sama dengan N min 2. Kalau untuk N nya besar misalnya 70, 80 maka DK nya itu sama dengan N, berarti DK sama dengan 70 misalnya gitu. Karena ini cuma 15 maka 15 min 2, maka di sini dituliskan DK nya 15 min 2 sama dengan 13. Terus tabel distribusi T ya, jadi R nya ini ya, karena kenapa kok pakai tabel distribusi T, karena N nya kecil ya tadi ini ya. Jika N kecil ini menggunakan tabel distribusi T, ini kurang T ya, tabel distribusi T. Jadi kalau N nya kecil itu menggunakan tabel distribusi T, maka R nya ini harus dikonversi ke T. Rumusnya apa? T sama dengan R akar N min 2 1 min R kuadrat. Nah ini ya, T sama dengan R. R nya mana? Kita pakai yang ini aja lah, R dalam kurung. Kalau akar apa tadi? SQRT dikurungi lagi ya kan, N nya berapa? 15 min 2 tadi kan, ini 15 min 2 kurung tutup dibagi SQRT dalam kurung 1 min
dalam kurung lagi R-nya dikuadratkan. Ting ting, mudah-mudahan bisa. Kok bisa sih? Oh, kenapa salah? Ya ini nggak ada kalinya ya. Ini lupa dikasih kali, sayang. Ini juga di ya, 1,842 ya. Jadi 45 tadi kurang kali ya. Jadi kan harus ingat ini kalau ini nggak harus ada kalinya operasinya. Nah, dari tabel T distribusi untuk alfa 0,05 dikas N sama dengan tel tabelnya T hitungnya 1,845 lah. Kita cari T tabelnya. Kita lihat pada T tabel. Berarti kita cari T tabelnya mana ya? T tabel untuk DK sama dengan 13. Nah, angka 13 mana? Ini 13 ya. DK-nya untuk alfa 0,05. Berarti ini ya. Berarti 1,771 ya. Kita tulis di sini T tabel 1,771. Kalau ini T hitung ya. T hitung itu yang kita hitung ya kan. Nah, berdasarkan ini T hitung lebih besar ya kan. T hitung lebih besar, salah tulisannya ya. T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 1,845 lebih besar sama dengan lebih besar 1,71, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kalau H0 ditolak berarti apa? H0 ditolak, ini ditolak berarti terdapat hubungan yang erat. Jadi simpulannya adalah terdapat korelasi positif atau hubungan yang erat sesuai dengan yang sana ya. Jadi terdapat hubungan yang erat atau antara, nah makanya simpulannya di sini tuh kalau bisa menyesuaikan yang ada di sana. Kalau di sana bilangnya korelasi positif ya korelasi positif. Ini tadi uji korelasi produk momen untuk menentukan seberapa kuat tidaknya, ya kan? Seberapa kuat tidaknya sebuah variabel. Ini tadi uji nyalinya. Nah ini ada soal. Silakan kamu kerjakan, lakukan uji koefisien korelasi hubungan antara biaya promosi X dengan biaya penjualan ya. Kamu kerjakan, nggak usah pakai uji normalitas, nggak usah pakai uji linearitas, langsung ke uji korelasi produk momen. Jadi itu prosesnya. Terima kasih, selamat siang, semoga bermanfaat.